Start. Di sekolah mungkin air ya banyak kali ya, cuman kalau nggak diantarin adikmu mah. Enggak dari tadi. Oke, Bun. Mau sambil belanja sayur ya. Udah hati-hati ya. Adi awas sih kalau Dah. Hey, morning guys. Ah. Iya. Pagi-pagi. Gimana kabar pagi ini? Jam berapa ya sekarang? 8.31. Ini motor bagus-bagus, jamnya kagak ada. Oke, kita mulai pagi ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum beraktivitas ada baiknya kita berdoa ya guys ya. Biar apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita jalani mendapatkan ridho gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala, jadi berkah buat kita dan keluarga. Ya, mudah-mudahan lancar tanpa ada kendala. Jadi semuanya bahagia lah ya. Oke, doa menurut agama masing-masing. Coba yang urban ya guys, sorry yang sport aja ya. Oke, sport itu orange jadinya. Mantep buat tarikannya. Sorry, coba ya dari sini ya. Widih, mantap coy. 88 aduh, ada angkot, kita rem dulu. Lagi joli pas dulu 92 97 9 mantap kali tarikannya, yang sport guys. Hai, motor listrik nggak pernah sekenceng ini loh. Speednya oke, jambatannya oke. Santai lagi ya. Banget ini. Tarikannya itu loh. Gurih banget tarikannya. Nice. Tapi baterainya ya langsung drop. Tadi kita start dengan 81 dengan range itu masih 101 km ya. Pas dipilih mode sport dia langsung turun ke 57. Oke, kita gas lagi ya. Sulit banget ini tarikan motor. Oke, mode pecicilannya selesai guys.
kita turunin lagi ke mode eco. Slow lagi, langsung range berubah lagi ke 95 km. Oke, jadi begitu ya. Range baterai itu menyesuaikan mode yang kita pilih. Kalau kita pilihnya mode cicilan kayak tadi, otomatis dia akan berkurang drastis gitu ya, ininya apa namanya, range baterainya itu gitu. Dan kalau kita pilih mode yang eco, otomatis dia range itunya pasti paling jauh gitu ya kan. Ya udahlah ya, menurut gue eco itu cukup. Even urban aja nggak pernah gue cobain karena ya buat apa gitu. Gue merasa eco aja udah lebih dari cukup untuk pemakaian sehari-hari kayak gini nih. Ditarik juga masih enak, ngapain gitu kan. Kecuali kalau gue pengen cicilan kayak tadi ya serai ke kanan mentok gitu. Oke guys, kita mau bahas apa hari ini ya? Tadi kita udah coba ini yang urban kan, urban sih, sport ya, versi paling kencengnya dari motor ini. Tadi top speed kalau nggak salah lihat itu udah di 99, tapi karena jalanannya cukup ramai dan banyak obstacle gitu ya, jadinya kita nggak bisa gas lebih lanjut gitu. Jadi harus ada titik-titik di mana kita harus memperlambat laju kendaraan kita. Jadinya ya gue yakin sih masih bisa ya lebih dari 99 gitu. Cuman ya nantilah kita coba cari track yang lebih lebih panjang, dan atau mungkin timingnya kali ya. Kalau timingnya dibikin agak jam sepi, mungkin jam malam gitu, bisa jadi jalanan lebih oke untuk kita ngetes motor ini lagi. Tapi menurut gue ya tadi sih udah cukup mewakili ya. Dia udah dapet apa namanya, tarikannya itu udah, hentakannya itu udah kelihatan gitu. Terus ini speednya juga untuk motor listrik yang pernah gue coba ini nomor 2 sih. Waktu itu gue coba Ultima Sub-Zero itu bisa sampai 110 gitu di jalan yang sama, tapi ya itu tadi kondisinya jalanan lagi sepi, nggak ada obstacle, jadi gas nggak ada ngerem gas terus gitu. Tapi kalau ngomongin top speed ya oke lah, kan pasti kita butuh trek panjang dan segala macem. Nah kalau motor ini tadi, itu jadi dari posisi pelan ke kenceng itu cepet banget gitu naiknya. Jadi gue rasa ya itu yang dicari orang-orang engine enthusiast kayak gue gitu. Jambakan yang kalau kita butuh untuk just gitu, kita butuh cepet, dia langsung bisa dengan instan gitu ya. Kalau kita mau pelan-pelan ya masih enak gitu. Gue rasa motor ini cukup menjawab kebutuhan itu. Asik sih ya, selalu ada hal baru setiap kali kita mencoba explore lebih lanjut ya. Dan hari ini kita lewat jalur Pondok Labu, Karangtengah, Lebak Bulus, Bintaro. Kita nanti akan ketemu beberapa tanjakan, tapi ya udahlah nggak usah ngomongin tanjakan lah, kelahap semua motor ini. Yang belum dicoba cuman kalau pas lagi boncengan aja. Kalau boncengan itu berhenti apakah dia ngangkat atau enggak gitu. Cuman kalau sendiri sih so far ngangkat-ngangkat aja. Oke, kita mau ngobrolin apa ya hari ini ya? Ya apa ya, bingung gue hari ini mau ngomongin apa. Motor udah, kamera juga udah. Oh ya, kameranya sendiri kemarin setelah gue keluarin hasilnya cukup smooth ya, karena ini gue pakainya yang HD Full HD 1920 di 30 fps. Kenapa? Karena ya buat menghemat baterai lah ya, karena kan kameranya gue ngecas sekali tuh sehari, biar pagi ini dan terpulangnya waktu malam itu bisa dipakai lagi. Gue rasa kalau pakai yang mode 4K 60 fps gitu ya bisa-bisa aja, dan gue rasa hasilnya akan lebih baik, tapi nanti baterainya nggak akan tahan selama itu. Karena kan kemarin kalau gue cek di detail speknya itu, semakin tinggi resolusi kamera yang kita pilih ya tentu saja berpengaruh dengan baterainya. Ya sama lah kayak motor ini, kalau kita pakai mode eco misalnya ya pasti lebih jauh range-nya, kalau pakai mode sport lebih dekat. Kamera juga gitu,
semakin kita pakai resolusi yang lebih tinggi, otomatis baterainya akan terkuras lah ya, istilahnya lebih cepat habis. Nah kita pakai mode yang gue rasa Full HD 1080 di 30 fps sudah cukup baik kok. Nanti hasilnya akan gue upload semua guys ke YouTube, jadi kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Ya asal nggak bosan aja dengerin gue ngoceh sepanjang jalan kayak gini. Bapak random ya gini lah, apa aja diobrolin daripada ngantuk-ngantuk ya kan. Oh, ini ada perbaikan atau pelebaran ya, kayaknya benerin got sih. MP apa tuh, Upcatel, relokasi jaringan utilitas. Waduh macet guys, harus ke kanan ya. Oke, kita ambil kanan dulu. Ini jalanannya menyempit karena ada pekerjaan, ditambah macet. Ya udahlah, kita mau nggak mau harus ngebuang ke kanan habis dulu supaya mobilnya bisa lewat. PR nih, kita ambil kanan aja habis ini. PR besar ini, kayaknya lebih baik ambil kanan sih. Oke, kita minta jalan ke kanan aja dulu. Iya, kita motong jalan sini aja guys, soalnya itu agak tersendat, ada perbaikan, jadinya jalannya menyempit, otomatis susah ya di sini motong sih, tapi banyak banget gajlukannya. Sebenarnya kalau nggak terpaksa juga gue malas lewat sini. Gue orangnya lebih suka lewat jalan gede gitu ya, karena ya selain karena lagi pakai molis gitu ya, lo tahu kan kenapa. Nah, gue rasa hampir nggak ada bedanya sih lewat jalan potong begini dengan lewat jalan gede, karena ujung-ujungnya sama aja, nyampenya beda-beda dikit lah, nggak akan selisih yang sampai bermenit-menit gitu juga. Oke, kita belok kiri di sini. Oke guys, balik lagi. Kita hari ini mau bahas apa ya? Kemarin motor udah, kamera udah, terus apa dong? Ya mungkin bahas jalan kali, infrastruktur. Kayaknya gue bukan pakarnya juga ya. Ya ada komen gue ntar dikira nyinyir lagi. Karena kalau kita bahas macet di Jakarta aja, mau dibahas kayak apapun ya tetap macet sih, kagak ada bedanya dari hari ke hari. Mana jam sibuk gitu, jam berangkat atau jam pulang ada pasti macet. Cuman ya pinter-pinter kita aja nyari celah gitu ya, untuk nyari jalan yang aman, yang gak merugikan orang lain misalnya ya. Kan tahu lah, bawa mobil itu sama bawa motor kan beda ya feelnya. Kan kita kadang kalau jadi pemotor tuh ya main potong-potong, main masuk-masuk aja, yang kadang bikin kegok gitu kalau bawa mobil. Ya gue bisa ngomong gitu karena gue juga suka bawa mobil gitu kan, tahu lah feelnya kayak apa. Nih ini 8:30 ini seharusnya sih udah agak mendingan ya, nggak kayak masih pagi gitu. Pagi itu lebih macet lagi jalan ini, gue yakin sih. Kan depan ini ada lampu merah ke arah mana namanya, Pondok Labu ya, Fatmawati. Kita lurus aja ke arah Lebak Bulus. Tersendat sedikit, dijual Taman Cilandak di tanah. Sebenarnya lancar ya, bikin agak rapat itu karena belok ke kanan tadi. Oke, ini SPBU baru nih, BP. Oh, sekelas
entengnya pakai motor ini guys. Oke, kita gas lagi. Lampu merah Lebak Bulus. Nah ini motor ini depan kita ini, motor listrik ini Anoa apa ya namanya. Ini basicnya sama nih, hampir sama dengan motor ini gitu ya. BLDC nya hampir sama. BLDC itu apa ya, dinamo lah, mesinnya motor ya. Dia hampir sama, 4000 kW sama kayak ini 4000 kW. Terus dia itu basic desainnya itu CPX One nih, apa patrick itu yang dipakai sama Ultima Zero yang sebelumnya gue pernah cobain gitu. Nah itu motor yang menurut gue cukup bagus gitu ya untuk pasar Indonesia. Kenapa? Karena di depannya, di bagian tengah decknya itu dia itu rata gitu. Nih lihat ya, ini kan ada inian tonggolan baterai nih. Nah kalau dia tuh rata sampai kaki gitu. Jadi lu tahu kan, orang Indonesia tuh suka naruh apa di situ gitu kan,